Selamat datang di channel Eleven Sport. Kali ini kita akan membahas update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini. Merana, makin ditinggalkan Timnas Vietnam. Pemain keturunan Surabaya sudah follow PSSI. Kiper klub Brugge OTW jadi pelapis Maarten Paes. Pemain Brighton dan Hove Albion siap bela Timnas Indonesia. Pemain Brighton dan Hove Albion, Joel Veltman, siap membela Timnas Indonesia. Hal itu diungkapkan Joel Veltman saat diwawancara MyHeritage DNA Medio 2020. Menurut saya, ibu atau nenek saya berasal dari Indonesia, kata Joel Veltman yang fasih bermain sebagai fullback kanan dan bek tengah ini, mengutip dari MyHeritage DNA. Jika saya punya kesempatan memilih, saya mungkin memilih bermain untuk Indonesia, lanjut pesepak bola kelahiran Velsen, Belanda, pada tanggal 15 Januari tahun 1992 ini. Sosok yang mewawancara Joel Veltman juga menjabarkan darah Indonesia yang dimiliki Joel Veltman. Darah Indonesia yang dimiliki Joel Veltman berasal dari kakek dan nenek buyutnya. Kami mengetahui kakek buyut Anda Lambert Brah mengabdi pada kerajaan Belanda Tentara Indonesia. Sementara nenek buyut Anda, Jacoba van der Kam lahir di Indonesia, yang mana masih menjadi wilayah jajahan Belanda. Itu menjelaskan kalau Anda memiliki darah Indonesia, kata sang pewawancara kepada Joel Veltman. Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah Joel Veltman masih eligible memperkuat Timnas Indonesia? Sayangnya, pesepak bola 32 tahun ini sudah tidak bisa membela Timnas Indonesia. Joel Veltman yang sempat membela Ajax Amsterdam pada tahun 2012 sampai tahun 2020 ini, telah mencatatkan 28 caps bersama Timnas Belanda dengan koleksi 2 gol. Sesuai aturan, pemain yang memegang lebih dari 3 caps bersama tim nasional senior dilarang pindah negara. Caps terakhir Joel Veltman bersama Timnas Belanda tersaji di Euro 2020. Saat itu, ia bermain 2 menit saat Timnas Belanda ditahan Ukraina 2-2 di matchday pertama grup C Euro 2020. Setelah itu, Joel Veltman diboyong Brighton dan Hove Albion pada bursa transfer musim panas 2020. Sejak saat itu, Joel Veltman menjadi fullback kanan andalan The Eagles. Musim ini saja, ia telah mencatatkan 13 penampilan di Liga Inggris 2024-2025. Pemain keturunan di pos penjaga gawang Timnas Indonesia bisa saja bertambah dengan hadirnya kiper keturunan Surabaya milik klub Brugge, Danny van den Havel. Apalagi belakangan diketahui Danny van den Havel juga sudah mengikuti akun Instagram PSSI yang memunculkan spekulasi jika dirinya tertarik membela Timnas Indonesia. Danny van den Havel sendiri merupakan kiper muda berpaspor Belanda yang lahir di Delft pada tanggal 28 Mei tahun 2003 atau saat ini baru berusia 21 tahun. Kiprahnya sendiri bermula di Akademi ADO Den Haag hingga 2017. Setelahnya, ia sempat menimba ilmu di Akademi Ajax Amsterdam hingga 2019. Kiper berpostur 188 cm ini kemudian dipinang oleh Leeds United usai kontraknya bersama Ajax habis pada musim panas 2020. Hanya saja, Danny van den Havel bermain untuk Akademi Leeds United bersama tim U21 selama kurun waktu 4 musim, atau hingga 2024. Setelah kontraknya bersama Leeds United habis pada musim panas 2024, Danny van den Havel dipinang oleh raksasa Belgia, klub Brugge, dengan status bebas transfer. Alih-alih tampil di tim utama, Danny van den Havel justru tampil bersama Akademi klub Brugge, yakni klub NXT, di kasta kedua Belgia atau Challenger Pro League. Meski belum sepenuhnya tampil bersama tim utama di level klub,
Danny van den Heuvel sendiri sudah beberapa kali dilirik timnas Belanda kelompok umur. Terbukti, dirinya tercatat tampil bagi timnas Belanda kelompok umur dari U15 hingga U21 pada November tahun 2024 lalu. Walaupun masih dilirik Belanda, Danny van den Heuvel tak menutup pintu untuk timnas Indonesia karena darah yang mengalir di tubuhnya. Ya, Danny van den Heuvel memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Surabaya. Dilansir dari laman Indies 4 Ever, neneknya lahir pada tahun 1948. Dari sumber yang sama disebutkan bahwa buyut atau ayah dari nenek Danny van den Heuvel dulunya adalah KNIL atau anggota bersenjata milik pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1950, buyut dan neneknya yang saat itu baru lahir, memutuskan untuk hijrah ke Belanda menggunakan kapal. Keinginan Danny van den Heuvel untuk membela timnas Indonesia pun masih bisa terlihat di akun media sosial Instagramnya. Terlihat jika Danny van den Heuvel memfollow atau mengikuti akun Instagram PSSI, hanya saja hingga kini belum ada kabar apakah dirinya akan dinaturalisasi atau tidak. Jika akan dinaturalisasi, Danny van den Heuvel akan menambah daftar kiper keturunan top di timnas Indonesia yang belakangan disebut-sebut layak menyusul Maarten Paes. Sebelum Danny van den Heuvel, ada nama Emil Audero Mulyadi dan Daniel Klein yang juga disebut-sebut tertarik membela timnas Indonesia. Update ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Jumat, tanggal 3 Januari tahun 2025, Timnas Indonesia masih menempati peringkat 130 dunia. Sesuai rilis peringkat terbaru yang dikeluarkan FIFA pada Kamis, tanggal 19 Desember tahun 2024. Dalam rilis FIFA saat itu, Timnas Indonesia turun 5 peringkat dari posisi 125 ke 130 dunia karena hancur lebur di Piala AFF 2024. Efek menurunkan para pemain muda, skuad Garuda ditahan Laos 3-3, serta dipermalukan Vietnam dan Filipina 0-1. Di sisi lain, Timnas Vietnam yang menjadi lawan Timnas Indonesia di grup B Piala AFF 2024 terus mengalami perbaikan posisi di ranking FIFA. Sebelum Piala AFF 2024 bergulir, Timnas Vietnam menempati peringkat 116 dunia. Sekarang, atau setelah mencatatkan 6 menang dan 1 imbang dari 7 laga yang dijalani di Piala AFF 2024, skuad Golden Star Warriors melesat 4 peringkat. Skuad asuhan Kim Sang-sik ini naik dari peringkat 116 ke 112 dunia. Terbaru, Timnas Vietnam mendapatkan tambahan 2,79 poin di ranking FIFA setelah menang 2-1 atas Thailand di leg 1 final Piala AFF 2024, Kamis tanggal 2 Januari tahun 2025 malam waktu Indonesia Barat. Bermodalkan penyerang naturalisasi asal Brasil, Nguyen Xuan San, Timnas Vietnam memiliki kapasitas untuk keluar sebagai juara turnamen yang kini memiliki nama resmi ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024 tersebut. Selanjutnya, laga leg 2 final Piala AFF 2024 akan dilangsungkan di Thailand pada Minggu, tanggal 5 Januari tahun 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Thailand tentunya ingin membalikkan keadaan di kandang sendiri demi gelar juara ketiga beruntun, atau yang ke-8 sepanjang sejarah. Satu lagi, jika menang atas Vietnam besok lusa, skuad asuhan Masata Daishi itu akan naik 1 peringkat ke posisi 96 dunia. Karena itu, menarik menanti tim mana yang akan keluar sebagai juara Piala AFF 2024. Terima kasih sudah menonton video ini, mohon dukungannya, dan sebelum meninggalkan channel ini ada baiknya, komen,
Like and subscribe agar kami semangat memberikan informasi seputar sepak bola. Salam olahraga dari kami dan sampai jumpa di video selanjutnya.